Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Rifki Raffi Fasmiadi Bahdia dengan NIM 2502 149822. Saya mahasiswa Computer Science di BINUS Online Learning. Pada video ini, saya akan membahas tentang building a modular desktop app, GUI-based smart file organizer. Kita mulai dari permasalahan yang sangat umum terjadi. Coba deh kalian perhatikan folder downloads atau dokumen di komputer kalian. Seringkali file-file tersebut menumpuk menjadi satu tanpa kategori yang jelas, mulai dari gambar, dokumen PDF, hingga installer aplikasi. Kondisi yang berantakan ini justru membuat kita kesulitan dan membuang banyak waktu saat harus mencari file penting. Di sisi lain, kalau kita menggunakan strip otomatisasi biasa yang berjalan di terminal, hal ini justru sering membuat bingung orang-orang awam yang tidak terbiasa dengan kode tersebut. Bisa kita lihat pada screenshot berikut. Ini adalah pemandangan yang mungkin sering kita alami. Ratusan file dan berbagai format menumpuk menjadi satu. Membayangkan harus mencari satu dokumen di tengah tumpukan file-file yang berantakan ini sudah pasti terasa sangat melelahkan dan membuang waktu. Nah, untuk menjawab masalah file yang berantakan tadi, sekaligus ngehindarin ribetnya penggunaan terminal atau CLI, saya punya solusi yang jauh lebih praktis. Solusi pertama, daripada sekedar bikin script biasa, di sini saya membangun sebuah aplikasi desktop yang sudah dilengkapi dengan graphical user interface atau GUI. Jadi tampilannya berupa jendela aplikasi sungguhan yang familiar dan nyaman dilihat, bukan lagi barisan kode yang bikin pusing. Lalu kedua, karena target proyek ini adalah untuk masyarakat umum yang mungkin awam dengan coding, saya mendesain aplikasinya supaya gampang banget dipakai. Cukup single klik atau satu klik saja, pengguna tinggal pilih folder yang mau dirapikan, klik tombolnya, dan semua file langsung rapi otomatis tanpa harus ngerti coding sama sekali. Dan yang ketiga, intinya solusi ini menggabungkan dua hal. Kita ambil otomatisasi dari bahasa Python di belakang layar, lalu kita bungkus dengan antarmuka visual yang simpel dan gampang diakses. Hasilnya sebuah aplikasi yang membantu banget buat ngehemat waktu produktivitas kita sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian arsitekturnya. Sebagai mahasiswa computer science, pastinya kita nggak cuma bikin program yang penting asal jalan kan. Kita menerapkan prinsip software engineering. Karena itu, arsitektur aplikasi ini saya bangun menggunakan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP. Di sini saya menerapkan prinsip separation of concern. Mudahnya kita membagi-bagi tugas di dalam sistem agar kodenya tidak menumpuk dan berantakan. Secara logik, sistem ini saya pecah menjadi 3 layer. Pertama, ada presentation layer. Bagian ini ditangani oleh sebuah kelas yang bernama organizer app, yang tugasnya murni cuma untuk mengurus tampilan visual atau GUI-nya aja. Kedua, ada business logic layer. Nah, ini tuh ibarat otak dari aplikasinya. Saya menggunakan sebuah kelas yang bernama file organizer logic yang isinya fokus pada logic untuk membaca, mengecek, dan memindahkan file. Dan yang ketiga ada data layer. Daripada aturannya di hardcode dalam kode Python, saya memisahkan ke dalam sebuah file konfigurasi berbasis JSON. Tujuannya apa sih? Supaya kalau kita mau menambahkan aturan, ekstensi folder baru, mereka tinggal edit file JSON-nya tanpa harus mengetik-ngetik ke kode utamanya sama sekali. Dengan arsitektur modular 3 layer seperti ini, aplikasi kita nggak cuma berfungsi dengan baik, tapi juga sangat gampang di-maintain ke depannya. Sekarang, mari kita lihat alur kerja programnya lewat flowchart ini. Supaya lebih gampang dipahami, alurnya saya bagi menjadi 2 jalur. Sebelah kiri adalah GUI layer atau tampilan aplikasinya, dan di kanan adalah business logic layer yang bekerja di balik layar. Prosesnya dimulai saat kalian membuka aplikasi, memilih folder target, dan menekan tombol Organize Now. Begitu tombol diklik, logic layer akan langsung mengambil alih. Hal yang pertama yang dicek adalah apakah file config JSON-nya ada. Kalau file ini kebetulan hilang atau terhapus, program nggak akan crash alias berhenti paksa. Dia akan langsung memunculkan pesan error peringatan di layar. Ini adalah sebuah bentuk error handling. Nah, kalau filenya ternyata ada, program akan mulai membaca aturan di dalamnya dan melakukan looping untuk mengecek isi folder satu persatu. Kalau item tersebut adalah folder, sistemnya akan nge-skip. Tapi kalau item itu adalah file, sistem akan melihat ekstensinya. Jika ekstensinya cocok dengan aturan, sistem akan otomatis mengecek atau membuatkan folder kategorinya, lalu memindahkan file tersebut ke sana. File yang tidak dikenali akan di-skip agar aman. Looping ini akan terus berjalan sampai semua filenya habis, dan sebagai penutup, sistem akan kembali memanggil GUI layer untuk menampilkan pop-up pesan sukses.
Untuk membangun aplikasi ini, teknologi yang kita gunakan sebenarnya sangat sederhana. Kita menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Untuk tampilan antarmuka atau GUI-nya, kita menggunakan library bawaan dari Python itu sendiri, yaitu tkinter. Sedangkan untuk operasi file dan foldernya, kita memanfaatkan library standar OS untuk navigasi foldernya, SIUtil untuk operasi yang akan digunakan pada file atau folder, seperti memindahkan file, dan JSON sebagai aturan konfigurasi extension filenya. Lalu, kenapa pendekatan aplikasi GUI ini jauh lebih baik? Ada 3 alasan utamanya. Pertama, dari segi usability. Pengguna nggak perlu bingung karena folder dipilih lewat dialog box yang familiar, dan ada visual feedback berupa pesan sukses atau error. Kedua, soal efisiensi. Ratusan file yang berantakan bisa diproses dan dirapikan dalam hitungan milidetik saja. Dan ketiga, safety. Ini yang paling penting. Berkat adanya sistem error handling dengan blok try except, kita nggak perlu khawatir soal resiko data hilang atau file penting yang tidak sengaja tertimpa. Sebelum kita masuk ke sesi live coding, ada 3 persiapan penting yang harus kita lakukan. Pertama, pastikan Python versi 3 dan kode editor seperti VS Code atau PyCharm sudah terpasang di komputer kalian. Kedua, ingat safety first. Selalu biasakan untuk membackup data asli kalian sebelum menjalankan program untuk pertama kalinya. Dan ketiga, untuk pengujiannya, kita akan membuat test environment berupa dummy folder yang berisi file-file acak. Jadi praktiknya nanti dijamin aman tanpa menyentuh file penting kalian. Pertama, kita siapkan dulu untuk 2 folder yang akan dijadikan bahan testing. Kita akan buat file config.json. Di sini saya hanya copy paste saja. Sini kita akan buat file main.py, lalu kita mengimport library yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya kita akan membuat kelas dengan nama file organizer logic. Lalu kita akan membuat konstruktor yang akan dipanggil otomatis saat program dijalankan nantinya dengan blok try except yang berfungsi untuk buka file config.json. Apabila file config.json tidak ditemukan, maka akan muncul message box error dengan pesan file config.json tidak ditemukan. Selanjutnya kita membuat metode organize dengan argumen self dan target folder. Lalu kita membuat sebuah kondisi dengan if apabila target folder tidak ditemukan akan error path folder tidak valid. Selanjutnya, kita membuat lagi kondisi apabila file config.json kosong, maka akan muncul sebuah error. Buat variabel untuk menampung jumlah file yang dipindahkan. Lalu di sini kita akan lakukan looping file name pada target folder dan kita tampung untuk file path-nya. Apabila itu sebuah folder, maka akan di skip. Lalu kita akan split untuk file dan extensionnya. Kita akan membuat nested looping untuk kategori dan extension sesuai dengan file config.json. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah kondisi if, lalu membuat variabel untuk menampung path folder kategorinya. Lalu, apabila file kategorinya belum ada, maka di sini akan langsung otomatis dibuat foldernya. Kita akan membuat blok try except untuk memindahkan file ke dalam folder kategori. Apabila berhasil, maka variabel move on akan bertambah. Setelah looping selesai, maka akan nantinya muncul dialog box pada GUI dengan total file yang berhasil dipindahkan. Untuk mempersingkat waktu, metode untuk GUI-nya saya akan copy paste saja. Di sini saya juga lupa untuk memberikan alias pada tkinter. Untuk kode selengkapnya dapat dilihat pada GitHub yang akan saya lampirkan. Selanjutnya kita akan melakukan testing untuk program yang sudah kita buat. Kita dapat lihat program berhasil berjalan. Kita akan coba pada foldernya. Kita pilih path foldernya terlebih dahulu.
Lalu kita klik tombol Organize Now, akan muncul dialog box. Kita lihat kembali foldernya dan sudah berhasil terorganisir. Selanjutnya, kita akan compile script ini menjadi sebuah file .exe. Terlebih dahulu, kita akan install pinstaller dengan menggunakan komen pip install spasi pinstaller. Setelah pinstaller berhasil terinstall, kita gunakan komen pinstaller spasi strip one file spasi strip no console spasi main.py. Lalu kita tekan enter, maka pinstaller akan mengcompile file tersebut. Kita akan tunggu beberapa saat. Setelah berhasil tercompile, akan muncul sebuah file pada folder disk dengan extension .exe. Jangan lupa untuk file config.json-nya ke dalam folder tersebut agar tidak terjadi error. Lalu kita akan coba jalankan programnya kembali dan lakukan testing dengan folder kedua dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Folder berhasil terorganisir dengan baik, maka program dan extension .exe-nya juga sudah berhasil berjalan tanpa error. Untuk programnya juga akan dirilis pada GitHub. Berikut link GitHub untuk source code dan juga file .exe-nya. Mari kita rangkum apa yang sudah kita kerjakan tadi. Pertama, kita sukses menerapkan separation of concern dengan memisahkan logika dari tampilan GUI-nya. Kedua, berkat penggunaan file config.json, aplikasi ini menjadi sangat fleksibel untuk dimodifikasi tanpa harus menyentuh kode utamanya. Ketiga, kita berhasil meningkatkan usability dengan mengubah skrip terminal biasa menjadi sebuah aplikasi desktop yang bisa berjalan dengan satu klik. Hasil akhirnya, sebuah solusi teknologi yang mempunyai community impact nyata untuk membantu masyarakat awam menghemat waktu dalam mengelola file mereka. Untuk referensi pembuatan aplikasi ini, yang pertama ada dokumentasi dari Python seperti dokumentasi tkinter, OS, dan SHUtil. Lalu yang kedua ada buku yang ditulis oleh Al Swigert yang berjudul Automate the Boring Stuff with Python. Sekian presentasi dan live coding terkait pembuatan aplikasi desktop berbasis GUI untuk mengorganize file. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.